Pak Mustafa namanya, merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Kecelakaan 2013 silam membuat kaki kanannya patah dan tidak bisa digerakkan dengan normal. Usianya kini telah menginjak 53 tahun. Anak sulung dari 6 beradik inilah yang bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga. Dalam perjalanan balik itu kan ada motor besar yang pakai lampu, sorot lampu jauh untuk mata. Dan nampak lagi jalan, langsung aja sama motor masuk sungai. Kejadiannya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan hari-harinya hanya untuk berdiam diri dan berpangku tangan dengan kedua orang tuanya yang telah renta. Sekuat tenaga, ia berjuang untuk tetap melangkah demi sepupuk harapan yang ia bawa. Walaupun kaki kanannya tidak sekuat dahulu, tak menghalangi semangatnya berjualan di teriknya panas matahari di sebuah kota kecil di Kabupaten Natuna. Memang, tapi itulah prihatin. Iya benar. Semangat, prihatin betul. Karena gaji bapak tak mencukupi. Tidak sedikit pula masyarakat sekitar yang membeli dagangannya atau bahkan memberi sedikit bantuan. Kalau akhir-akhir ini tak ada, cuma inilah. Kalau minggu bantuan untuk bikin kue, Senin sampai Sabtu dulu. Hari-harinya ia habiskan waktu dengan berjualan kerupuk kentang di sekitar kota Ranai, Kabupaten Natuna. Uang hasil ayahnya pensiunan guru bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Pak Mustafa dan adik bungsunya. Jalan hidup Pak Mustafa memang masih mengharuskannya untuk terus berjuang, meniti likunya hidup. Jarak yang ia tempuh berkisar 1 kilometer per harinya. Terkadang kakinya bergetar hingga tak mampu berjalan, dan itu mengharuskannya berhenti sekejap. Kalau dia jalan tuh kalau udah sore itu, di depan dulu duduk. Kalau belum pulang, khawatir pasti. Tapi mau diapakan lagi? Jarak beberapa kilometer yang harus ia tempuh tak menyurutkan langkah Pak Mustafa meski harus menanggung beban yang sangat berat. Berbagai pengalaman pahit yang pernah dialami menjadikan pelajaran baginya dalam hidup. Pertama itu masih kerja, tuh jatuh di jembatan itu kena ini strum di sini pingsan, masuk rumah sakit. Di situ kalau istilah apa ini perjalanannya tuh cukup apa kata orang tuh cukup high.
Besar kecilnya hasil yang didapatkan sudah pasti memberikan jalan keluar baginya untuk dapat menyambung hidup di keesokan harinya. Tak pernah sekalipun ia mengeluh terhadap Tuhan atas segala takdir yang ia dapatkan, melainkan rasa syukur yang selalu ia panjatkan sebab masih diberi kesehatan untuk membantu perekonomian keluarga. Gunjingan dari orang-orang tak pernah sekalipun ia hiraukan. Ibu ini memang betul-betul ibu rumah tangga. Nah, jadi kalau ibu tuh dengar pun, ya ibu biarkan aja. Mas Papa ini berusaha dan kita mengucapkan syukur dia dapat menjalankan aktivitas dia seperti mencari uang, mencari uang rokok, itu yang pertama. Terus ya istilah dia tuh gak mau menyusahin orang tua. Dia tuh mau mandiri. Di tengah jalan tuh kan kaki kan gemetar, otomatis kita tidak bisa melangkah. Kalau melangkah jatuh, memang di mana? Ya udahlah, terserah aja. Perlahan dan pasti ia mengambil langkah di jalanan yang berlubang agar tidak terjatuh. Tongkatnya seolah-olah menjadi sahabat sejati yang mendampingi setiap langkah. Setiap hari ia mengambil rute berjualan dari rumahnya hingga pasar tradisional setempat. Dengan kondisi kaki yang seperti ini, cukup memakan waktu baginya untuk tiba di saat hari masih belum beranjak siang. Dalam keterbatasan yang melingkupi hidupnya, Bapak Mustafa berusaha untuk tidak menjadi beban bagi keluarga dan tetap memperjuangkan segenap keperluan hidupnya. Cuma saya bilang gini, kalau untuk ke situ saya tidak mampu, lebih baik saya jualan ke ini. Tidak mampu saya terus. Jauhnya jarak pun tak lagi ia hiraukan. Baginya yang terpenting dapat tiba di rumah saat hari belum beranjak gelap. Bahan utama dari pembuatan kerupuk berupa tepung terigu, air rebusan kentang, dan beberapa bumbu lainnya sebagai penambah cita rasa asin dan gurih. Semua bahan dicampur kemudian diaduk merata dengan cermat dan teliti agar tidak ada tepung yang masih menggumpal. Adonan yang sudah rata dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dipotong agar mudah untuk dimasukkan dalam mesin gilingan Ampia. Dalam mengerjakan ini, ia tidak sendiri. Ia dibantu adik perempuannya, Mekriati Anjari. Wanita berusia 49 tahun ini merupakan anak bungsu dari Ibu Hasimah dan Bapak Abdul Muiz, yang juga adik dari Pak Mustafa sendiri. Telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Di sela kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga, ia turut membantu ibu dan adiknya membuat keripik di hari Sabtu dan Minggu. Wanita yang kerap disapa Yati ini bertugas memastikan adonan yang telah dipotong menjadi beberapa bagian telah pipih agar mudah digiling di mesin Ampia.
Setelah adonan digiling menjadi tipis, ibunya memotong lagi dengan ukuran sedang dan lanjut dipotong otomatis oleh mesin gilingan Ampia dengan ukuran kecil yang sama untuk kemudian digoreng. Terenyuh hati Pak Mustafa saat melihat ibu yang seharusnya bisa beristirahat dengan tenang di usia tuanya harus ikut berupaya untuk kehidupan keluarganya. Proses penggorengan keripik menggunakan minyak goreng yang lumayan banyak. Tujuannya agar keripik terendam sempurna dan matang merata. Keripik yang sudah berwarna coklat keemasan menandakan sudah matang dan siap ditiriskan. Lama kau ku nanti, sebulan cintaku kau gantung. Seringgit diharap-harap, 1000 dibagi-bagi. Yang sakit meratap-ratap, yang rindu tinggal sendiri. Penatnya memasak seakan terbayarkan dengan sosok keluarga sebagai penghibur di sela-sela bekerja. Hatiku hancur-hancur karena abang. Selagi ibunya menggoreng, Pak Mustafa dan adiknya terus memotong adonan tipis. Proses ini dilakukan berulang hingga semua adonan habis dan bisa dikemas untuk kemudian dijual Pak Mustafa keesokan harinya. Hari mulai beranjak siang. Saat inilah sosok Ibu Hasimah menyiapkan makanan untuk kemudian dijadikan lauk pauk untuk makan siang. Lima 55 tahun lamanya bergeming menjadi ibu rumah tangga, membuatnya fasih dengan apa yang akan dilakukan setiap harinya. Menyiapkan dan memastikan yang terbaik semampunya untuk keluarga yang dicintai. Memasak dan meracik bumbu masakan sendiri, tak banyak dan juga tak mewah menu yang disajikannya. Penuh kesederhanaan dan kehangatan.
Seperti semua sosok ibu di dunia, tanpa lelah dan mengeluh, ia lakukan ini setiap hari di usianya yang tak lagi muda. Ia seorang ibu yang perkasa dan juga mengasihi keluarganya. Makan siang keluarga setelah penatnya bekerja menjadi obat lelah bagi mereka. Kerupuk inilah harapan bagi mereka untuk dapat dijajakan keesokan harinya. Memutus jerat kemiskinan adalah angan terbesarnya, dan melihat senyum yang terlukis di wajah orang tuanya adalah sumber kekuatan terbesarnya. Takdir Tuhan memang tidak ada yang bisa menyangkal. Namun, melanjutkan hidup dan berjuang adalah pilihan yang diambil Pak Mustafa. Ini adalah pengulangan dari keteguhan yang mengarah pada kepercayaan. Dan begitu kepercayaan itu menjadi keyakinan yang mendalam, sesuatu mulai terjadi. Baginya, hal-hal sulit yang menghalangi bukan untuk menghentikan, tetapi untuk memanggil keberanian dan kekuatannya. Begitu juga KRPD sendiri. KRPD merupakan singkatan dari Komunitas Rumah Peduli Disabilitas, yaitu organisasi sosial penyandang disabilitas yang berfungsi sebagai payung bagi organisasi sosial kedisabilitasan dan kemasyarakatan penyandang disabilitas. Dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi, dan sosialisasi bidang kedisabilitasan di tingkat daerah maupun nasional.